Kita pengen tahu ya gimana peluang Indonesia untuk menghadapi Jepang, konsekuensinya seperti apa, kalau kalah gimana, kalau seri gimana, kalau menang gimana. Langsung aja kita bergabung bersama dengan pengamat sepak bola, ada Bung Kusneni atau Bungkus. Bungkus, selamat pagi. Bung, kemarin lawan China Indonesia menang 1-0 melalui penalti, tapi bukan dari open play. Apa sih yang membuat Indonesia kesulitan untuk mendapatkan gol melalui open play? Iya, kita tahu bahwa China juga bukan tim yang lemah ya. Meskipun mereka ada di peringkat paling akhir, tapi tim ini mengalami perkembangan yang cukup bagus. Pertahanan mereka cukup baik. Tapi memang yang juga jadi problem adalah memang kita sejauh ini di lini depan ini masih agak terlalu mengandalkan oleh Romani ya. Dan ketika tim ini tidak bisa bermain dengan skuad terbaik, kemarin kan kita kehilangan Marcelino di kanan, kehilangan Orat Mangun di kiri, itu membuat Ole tidak bisa mengoptimalkan kemampuannya sebagai mesin gol atau sebagai pencetak gol. Ini juga salah satu PR yang menurut saya masih menjadi catatan timnas kita untuk mengarungi lanjutan kualifikasi di putaran keempat. Kita sudah memiliki pertahanan yang sangat kuat, kiper yang juga luar biasa dua-duanya, lini tengah yang semakin membaik. Tapi PR lini depan itu sebetulnya belum sepenuhnya terselesaikan. Salah satu sektor yang menurut saya masih butuh penanganan serius adalah lini depan, terutama dalam hal produktivitas gol. Soalnya kalau kita lihat pertandingan-pertandingan di mana kita menang, itu hampir semuanya juga golnya sedikit-sedikit, skornya tipis, 1-0, 2-1. Jadi ini memang masih menjadi PR bagi timnas Indonesia memperbaiki ketajaman dan produktivitas di lini depan. Oke, Bungkus, kalau ngomongin Ole, walaupun kita juga ada beberapa pemain yang tidak bisa turun langsung mendampingi Ole, kalau lihat yang kemarin ini duet Ole dengan Egy juga kayaknya nyaman-nyaman aja sih Bungkus, kita lihatnya enak juga ngelihatnya. Nah, apakah ini bisa lebih dimaksimalkan lagi pada saat melawan Jepang atau bagaimana? Iya, ini kemarin memang ada sedikit perubahan ya dibanding laga terakhir lawan Bahrain. Kita kemarin bermain dengan formasi yang agak berbeda, di mana kita lebih condong bermain ke 3-4-1-2 dibanding 3-4-3 seperti biasanya. Jadi biasanya kan 3-4-3 itu di mana ada Ole sebagai striker tunggal, diapit di kiri oleh Orat Mangun, di kanan oleh Marcelino. Nah, kemarin kita bermain dengan formasi yang agak berbeda. Ole berduet dengan Egy, di belakangnya ada Ricky Kambuaya yang bermain agak free roll ya. Ini formasi yang menurut saya juga cukup baik secara permainan, cuma memang belum cukup mampu menghadirkan peluang-peluang yang lebih berbahaya ya. Ditambah juga memang penyelesaian akhir juga kemarin Kevin Dix punya peluang emas, gagal menjadi gol, Ole juga, Egy juga. Jadi memang secara keseluruhan kita sebetulnya sudah punya kemampuan bermain cukup baik ya, sudah punya kemampuan mengimbangi tim-tim kuat di Asia, khususnya di putaran ketiga ini. Tapi dalam hal mencetak gol tetap belum terlalu banyak peningkatan yang signifikan. Saya berharap lawan Jepang nanti Coach Clifford bisa mendapatkan formula yang lebih baik, apalagi beberapa pemain yang absen sudah bisa hadir, termasuk Marcelino di depan, juga ada Martin Pas di posisi penjaga gawang. Ya Bungkus, sebenarnya kan baik Jepang maupun Indonesia ini masing-masing sudah mengamankan posisinya ya. Jepang dipastikan lolos, kemudian Indonesia juga dipastikan masuk ke round keempat. Apakah permainan ini akan tetap saling ngotot satu sama lain? Iya, bagi pemain bola itu sebetulnya setiap pertandingan itu tidak sekedar bicara soal peluang lolos atau tidak lolos, tapi bagaimana pemain mampu menunjukkan kemampuan mereka gitu ya. Karena itu dalam sepak bola ada istilah melawan tim cadangan itu bukan berarti akan lebih mudah, malah kadang-kadang lebih berbahaya. Karena pemain-pemain di bangku cadangan itu motivasi untuk menunjukkan kemampuannya jauh lebih kuat. Karena itu memang tidak salah kalau Coach Clifford mengatakan akan tetap menurunkan tim terkuat, karena Jepang meskipun sebagian besar pemainnya adalah pemain lapis kedua, pemain-pemain utama seperti Minamino, Ritsu Doan itu tidak dimainkan, tapi pemain-pemain pelapisnya itu juga kualitasnya sangat bagus. Australia saja bisa mengalahkan Jepang itu sesudah menit-menit akhir sepanjang pertandingan. Mereka dikurung oleh pemain-pemain muda Jepang ini. Karena walaupun pemain-pemain Jepang ini katakanlah pemain muda, pemain yang bukan merupakan starter, bukan merupakan pemain utama, tapi rata-rata juga punya track record yang cukup bagus. Ada yang main di NEC Nijmegen, ada yang main di Grasshopper Zurich di Liga Swiss. Jadi kualitasnya memang sangat baik. Kelebihan Jepang itu kalau dibanding kita misalnya, itu skuadnya tuh besar ya. Artinya pemain yang ada di level timnas itu udah lebih dari 50 orang dan rata-rata punya jam terbang yang tinggi. Kalau kita kan pemain kita rata baru 20-30 orang, dan yang main itu pun rata-rata masih pemain yang kurang lebih jumlahnya tidak lebih dari 24 orang. Skuadnya masih kecil kita ini. Kalau dalam sepak bola istilahnya skuadnya belum dalam gitu, belum tebal. Oh. Nah, untuk menghadapi pemain Jepang yang tadi Anda katakan ini oke-oke ya Bungkus ya, ini formasi seperti apa yang harus dikemas oleh Clifford?
pelatih tidak akan mengubah formasi hanya karena katakanlah menghadapi lawan yang lebih lemah gitu ya. Mungkin tetap akan dengan base atau dasar 3-4-3 atau 3-4-1-2. Mungkin hanya akan ada sedikit perubahan. Jadi kalau tidak berubah sama sekali juga rasanya tidak ya. Karena bagaimanapun ini kesempatan sebetulnya pertandingan lawan Jepang ini bagi Coach Clifford untuk melihat seluruh potensi pemain ya. Jadi untuk menghadapi putaran keempat yang harus diingat, kita ini akan menghadapi lawan yang lebih kuat. Pelatih tentu akan mengeksaminasi, melakukan asesmen. Skuad yang ada sekarang ini cukup nggak nih untuk mengarungi putaran keempat? Lawannya lebih tinggi. Di sana ada katakanlah Qatar atau Arab Saudi, ada Irak. Itu lawan-lawan yang di atas kertas, kualitasnya di atas kita. Uni Emirat Arab. Pelatih perlu melakukan asesmen dan caranya adalah dengan melihat seluruh kemampuan pemain yang ada. Kemarin di pertandingan kemarin kan ada pemain berkualitas yang belum dimainkan, misalnya Miss Hilher. Otomatis di pertandingan kali ini Miss Hilher akan menjadi pemain yang dipertimbangkan untuk mendapat menit bermain. Kemudian ada pemain juga yang belum mendapat menit bermain yang selama ini sudah lama dipanggil timnas. Misalnya di belakang itu ada Saint Patinama. Itu juga mungkin akan mendapat kesempatan meskipun tidak selalu sebagai starter. Begitu juga Ivar Jenner yang dalam beberapa laga terakhir lebih banyak sebagai cadangan, tidak mustahil juga akan dapat kesempatan. Jadi banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan pelatih dalam memutuskan pemain. Jadi kalau pelatih bilang tidak akan ada perubahan, itu bukan berarti semuanya akan plek ketiplek sama gitu loh. Karena akan ada banyak pertimbangan yang membuat perubahan itu biasanya terjadi untuk kepentingan tim. Itu bukan yang kalah menang. Iya. Ya Bungkus, kalau misalnya kita sedikit membahas soal peluang timnas di round 4, saat round 4 Indonesia kan akan melawan tim Timur Tengah nih, bagaimana peluangnya? Ya, ini harus seperti yang saya bilang tadi harus disiapkan dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita melihat track record pertemuan kita dengan semua calon lawan dari Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, itu Irak, itu rata-rata head to head kita semuanya kalah. Termasuk lawan Oman yang bisa dibilang tim yang relatif paling lemah di antara negara-negara yang saya sebut tadi. Kita ini hanya punya head to head yang bagus kalau lawan Palestina. Lawan Palestina itu kita 3 kali ketemu, sekali menang, sekali imbang, sekali kalah. Tapi lawan semua tim yang lain itu kita rata-rata head to headnya kalah. Memang di kualifikasi putaran ketiga kita sudah mulai membuat perubahan ya. Kita melawan Arab sudah bisa menang, melawan Bahrain sudah bisa menang. Bahrain itu jangan lupa salah satu negara kuat sekarang di Arab dan menjadi juara Piala Teluk dalam event terakhir ya. Nah, itu artinya menunjukkan bahwa kita sudah makin kuat secara tim. Tapi memang secara pertemuan lawan tim-tim Arab itu tidak pernah mudah ya. Kita tahu bahwa sepak bola Arab itu memiliki kelebihan tersendiri kalau dimainkan di sana berupa temperatur yang cukup mengganggu kondisi para pemain, dan di sana juga permainannya juga cukup fisikal ya, cukup banyak adu fisik sehingga kita harus sangat siap untuk pertandingan itu. Dan ini tentu semua harus dipersiapkan oleh pelatih, tidak hanya dari segi taktik tapi juga dari segi materi pemain. Makanya saya mendorong pertandingan lawan Jepang itu dijadikan kesempatan untuk mengeksaminasi, mengasesmen kekuatan tim kita ini sudah cukup belum untuk mengarungi putaran ketiga. Supaya nanti kita kalau misalnya ada kekurangan, kita benahi. Masih ada waktu 4 bulan dari sekarang. Karena putaran keempat baru akan dimainkan bulan Oktober. Waktu 4 bulan bisa digunakan yang pertama untuk uji coba. Kita sudah ada agenda uji coba lawan Lebanon, lawan Kuwait, itu tim-tim yang cukup kuat di Timur Tengah, itu bagus agendanya ya. Yang kedua, kita masih punya waktu loh untuk memperkuat tim. Memperkuat tim itu tidak harus selalu berarti kita mencari pemain naturalisasi. Bisa juga pelatih lebih banyak melihat ke kompetisi di dalam negeri, Liga 1, Liga 2 bisa dilihat. Siapa tahu ada pemain yang bakatnya memungkinkan untuk didorong, yang bisa muncul menjadi pemain yang mengejutkan seperti halnya Yakob Sayuri atau Beckham Putra kemarin. Di Liga 1 itu banyak potensi yang mungkin belum dilihat oleh pelatih. Nah, ada waktu nanti 4 bulan untuk melihatnya. Oke, kita tentunya masih perlu lagi evaluasi. Tapi kalau misalnya tadi dikatakan sulit melawan negara Arab, tapi nggak ada yang nggak mungkin ya Bungkus ya. Kita akan doakan agar timnas Indonesia bisa terus berjuang melaju sampai dengan ke Piala Dunia. Itu mimpi kita bersama. Terima kasih Kusnaini atau Bungkus sudah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Pelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.